Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk kasih-Mu, dan kami mau belajar untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Pagi ini Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon ampuni kami, layakkan kami bisa membaca, mendengarkan akan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh-Mu memimpin kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini nanti sesuai dengan kehendak bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita duduk. Kita buka Alkitab kita dari Matius 11 ayat 2 sampai Matius 11 ayat 2 sampai. Dapat? Amin. Sudah? Oke, laki-laki atau enggak gini. Sebelah kanan membaca ayat yang genap, sebelah saya. Sebelah kiri saya membaca ayat yang ganjil. Jadi mulai dari ayat yang genap. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Oke, ayat 2 kita mulai 1 2 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Woi, ada amin di situ. Siapa yang bilang amin? Hah? Biasa. Yang ditambahin, kalau nanti ingat gak di Wahyu kalau ada tambahan, barang siapa menambahkan sesuatu dalam firman pada firman yang ada di sini, nanti ditambahkan itu semua, ditambahkan juga ke apa namanya, penghukuman. Tapi menyambut boleh. Menyambut boleh. Menyambut firman itu boleh. Amin. Oke, bacaan yang kita baca di pagi ini perikop mengenai Yohanes Pembaptis dan keraguan dia mengenai apakah Tuhan Yesus adalah Mesias atau the chosen one kalau bahasa Inggrisnya. Engkau lah yang akan datang itu, yang dipilih, gitu kan? Yang akan datang itu yang dipilih. Ada yang sudah pernah baca ceritanya mungkin? Belum? Semua sudah. Sudah. Apa kira-kira ceritanya, ada yang tahu ini? Apa settingannya? Kenapa Yohanes mengutus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus? Ada yang mau? Ada yang tahu? Karena Bukan Bapak, jangan. jawab. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Ayo dong. Ini udah baca Alkitab setiap hari ya. Calon apa namanya? Sarjana teologi. Siapa yang mau jawab? Halo. Kenapa? Settingannya seperti apa ini ceritanya? Yohanes lagi ngapain? MC, siapa namanya MC? Tamara, ya. Tamara tahu nggak ceritanya apa? Harus berada. Hah? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang tahu lagi? Yang belakang? Settingannya? Kenapa Yohanes menyuruh muridnya datang? Apa yang sedang dialami Yohanes di sini? Halo? Apa yang dialami Yohanes di sini? Ya menyerahlah. Kalau tidak ada menyerah. Masa nggak ada yang tahu nih?
Coba Mas yang baju hitam. Siapa namanya? Yosua. Yosua. Rios. Rios. Oke. Apa yang sedang dialami Yohanes dalam bacaan kita ini? Yohanes lagi di penjara, Pak. Nah, itu tahu. Betul. Kenapa dia di penjara? Karena raja selingkuh. jangan ngomong lagi. Biar ini belajar untuk berbicara nih teman-teman anak-anak di sini. Coba Bayang ngomong ini. Kenapa dia di penjara? Sama siapa di penjara? Kasusnya apa? Kasus Dek, siapa namamu? Ya, betul. Endra. Erna. Ya, Erna. Tahu nggak kenapa dia di penjara? Siapa yang menjarakan dia? Tahu? Atau Mbak ini? Siapa namanya? Mawar. Ah, pasti tahu Mawar. Kenapa Yohanes di penjara? Tadi aku udah kasih kisi-kisi. Siapa yang bikin penjara dia? Mawar. Masih Belum tahu. takut ya. Takut ya? Oke. Barangkali baca kitab tiap hari. Ini siapa yang baca kitab tiap hari? Coba. Cuma satu di belakang. Nah, gimana nih? Harus setiap hari baca kitab. Satu hari baca 4 pasal, selesai ini Alkitab. Satu Alkitab ini. Aku mungkin udah baca kitab ini berapa puluh kali? 30, 40 kali? Lumayan. Lumayan. Saya mungkin baru 10 lah, nyampe 10. Ya, tolong dimulai supaya semua mengerti, karena ini firman Tuhan kan. Ini yang menjadi dasar dari iman kita loh. Kalau nggak dibaca, mana kalian mau bertumbuh iman? Ya. Nah, jadi kejadiannya adalah Yohanes dipenjarakan karena dia mengkritik penguasa. Tadi Raja Herodes, ya kan? Dikritik sama Yohanes. Kenapa kau ambil itu istri abangmu atau adikmu? Ya kan? Dikritik sama Yohanes. Akhirnya dimasukin penjara. Itulah rezim penguasa ya. Sewenang-wenang aja, terserah mereka maunya bagaimana. Cuman di sini kenapa Yohanes akhirnya merasa bahwa mengutarakan hal ini? Coba kita pikirkan bersama-sama. Jadi Yohanes awalnya, coba saya tanya sekarang, Yohanes tahu nggak bahwa Yesus itu adalah Mesias? Yesus adalah Juru Selamat. Kira-kira tahu nggak? Tahu. Ayo, tahu nggak kira-kira Yohanes bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Nggak tahu. Karena dia sudah membaptis. Itu justru Yohanes yang menjadi saksi pertama kali. Kita baca Yohanes 1 ayat 29 sampai 36. Coba buka Yohanes 1 ayat 29 sampai 36. Coba tadi Rios baca yang keras. Yohanes 1 ayat 29 sampai 36. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Berdiri kau baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku." Ya, cukup itu dulu. Jadi Yohanes malah sudah mengidentifikasi Yesus, gitu kan? Iya. Lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, ya kan? Dia udah bilang sama ini orangnya nih, ini orangnya, the chosen one, Mesias yang akan menebus dosa dunia. Kenapa sekarang dia mempertanyakan lagi? Ya kan? Tadi barusan kita baca apa? Ayat 3. Coba baca yang keras, Erna, ayat 3 tadi. Matius 11 ayat 3. Balik lagi kita ke situ. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu,
Atau haruskah kami menantikan orang lain? Iya. Padahal tadi di awal dia bilang apa tadi? Di Yohanes 1. Dia udah tunjuk Yesus, dia bilang apa? Engkaulah, inilah anak. Sekarang dia bertanya lagi, engkaukah itu atau langsung kita tantikan orang lain? Apa kira-kira yang terjadi selama waktu? Nah, itu tadi kan. Dia dengan hati yang penuh dengan berkobar-kobar menyiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Jangan lupa Yohanes itu adalah orang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan, kan? Suara yang berseru-seru Ya, di padang belantara. menyiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat, menyuruh orang untuk bertobat, ya kan? Jadi semangatnya sangat tinggi sekali sampai raja pun dikritik, ya kan? Kira dia masuk ke dalam penjara. Tapi kenapa bertanya lagi dia? Saya mengkritik SBY. Nah, Jangan coba-coba menistakan umat Tuhan. ya itu nggak masuk penjara. Dia takut. Ini Yohanes dijebloskan ke dalam penjara. Jadi dia mengalami siksaan, dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tekanan. Karena dia melakukan sesuatu yang dianggap benar, ya kan? Yang dianggap inilah dia percaya, tapi ternyata dia harus Sebaliknya. mengalami tekanan dan kesulitan. Dia dipenjarakan. Ada yang pernah dipenjara di sini? Hah? Nggak ada. Nggak ada? Ya, mudah-mudahan jangan lah ya. Saya juga belum pernah. Mudah-mudahan jangan. Tapi ya bisa jadi kalau Tuhan inginkan ya. Kalau itu memang jalan Tuhan buat kita harus siap. Harus, ya. Harus siap. Itu atau gimana ya? Kenapa kamu kecil sekali? Oh, anak kecil memang pikir. Memang anak kecil. Oke. Anaknya Budriana. Oke, siap. Nah, terus kenapa dia? Karena dia di penjara, dia mengalami tekanan. Tapi saya percaya sebenarnya iman Yohanes tidak goyah, ya. Karena sebelum Tuhan Yesus sendiri bilang, dilanjutkan sebelumnya ya, dilanjutkan seterusnya ayat ini nanti kalian baca sendiri bahwa di antara semua nabi yang datang sebelum Yesus tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Saya percaya iman dia tidak goyah. Dia hanya di sini dia melihat suatu hal, makanya dia mempertanyakan, apakah engkau, ya, bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang akan datang itu atau harus kita nantikan orang yang lain. Berarti konsep Yohanes mengenai juru selamat itu berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Ini konsep yang sangat, ini harus dengar baik-baik ya. Kemudian kita baca ayat kedua, ayat setelahnya. Apa yang dibaca? Coba Mawar, baca ayat 4. Apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Yohanes tersebut? Keras. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Terus sekaligus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Jadi ini jawaban Yesus ini merefer kepada ayat 5 itu pada Yesaya 35 ayat 5 dan 6 dan Yesaya 61 ayat 1. Nubuatan Nabi Yesaya bahwa Mesias akan datang dan melakukan hal ini. Dia mengkonfirmasi bahwa ini saya memang orang itu, saya memang ini tunjuk. Tapi kenapa tadi Yohanes sempat ragu? Karena tadi ya, konsep dia mengenai juru selamat, konsep dia mengenai keselamatan atau mengenai orang yang datang sebagai juru selamat itu mungkin berbeda. Ingat apa yang dilakukan Yohanes sebelum dia masuk penjara? Dia dengan berkobar-kobar memberitakan Injil kan? Berkobar-kobar menyuruh orang, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobat atau kau akan menerima hukuman, ya kan?
kerajaan Tuhan atau Allah itu memang mengenai keadilan, ya, karena Allah kan suci, ya, semua yang berdosa memang harus dihukum, karena Allah suci, tidak bisa dia hidup berdampingan dengan dosa. Allah itu mengenai keadilan, tapi Allah juga mengenai kasih. Ya. Jadi di sini Yohanes mungkin berfokus kepada kenapa apakah saya konsep juru selamat itu adalah orang yang akan menghakimi, ya, menghakimi siapa yang tidak mau bertobat. Nah, disinilah dijawab oleh Tuhan Yesus bahwa bukan hanya mengenai pengadilan, tapi juga mengenai cinta kasih. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus di sini? Semua orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Saya stop di situ dulu. Ini kesamaannya adalah semua orang-orang yang memerlukan pertolongan menjadi mendapatkan pertolongan. Orang buta melihat, orang yang tadinya nggak bisa lihat disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang yang tidak. Jadi ini semua yang mendapat kesulitan badan disembuhkan, ya, disembuhkan. Jadi semua orang yang butuh pertolongan datang kepada Tuhan menjadi dapat pertolongan. Itu satu. Tapi bagian kedua yang lebih penting di sini apa? Coba baca yang keras. Siapa yang bisa baca dengan keras? Yang paling terakhir. Dan baca dengan keras yang terakhir. Dan berbahagialah. Bukan. Ayat 5b yang terakhir. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi bukan hanya kelemahan badani atau bukan hanya kebutuhan badan saja, tapi Yesus juga memberitakan apa? Kabar baik kepada miskin. Jadi bukan hanya kelemahan badani bukan hanya kedatangan Mesias, bukan hanya mengadres atau mengadres itu apa ya? Menyelesaikan problem-problem duniawi kita, tapi juga menyelesaikan problem kita dengan Tuhan. Orang miskin di sini sebenarnya artinya bukan orang miskin secara miskin nggak punya duit, ya. Coba kita lihat referensinya ke Matius 5 ayat 5. Ini adalah khotbah di bukit, ya. Ucapan berbahagia, Matius 5 ayat 5. Itu ayat yang pertama kali tentang khotbah di bukit yang diucapkan oleh Yesus. Siapa yang mau baca dengan keras? Ayo kawan. Siapa nama mau kawan? Robertus. Ayo baca yang keras. Matius 5 ayat 5. Ayat 3, sorry. 3. Ayat 3. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Kata-kata miskin di tadi kita ayat 11. Matius 11 ayat 5 itu sama dengan orang miskin di hadapan Allah di Matius 5 yang diucapkan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa ini artinya miskin di hadapan Allah? Halo? Ada yang apa-apa? Kita ini diskusi juga. Silakan kalau kalian punya. Jangan takut, ya. Jangan takut salah. Kalau takut salah, nggak mau nanya atau nggak mau nyampaikan pendapat, nanti nyasar. Siapa yang mau nyasar? Siapa yang nggak mau nyasar? Nah, itu. Harus berani mengungkapkan pendapat. Apa artinya orang miskin di hadapan Allah? Ada yang tahu? Ada yang mau bersuara? Orang miskin di hadapan Allah? Kalau miskin biasanya orang bagaimana? Kalau miskin, kalau nggak ada uang. Pengetahuan kita, kalau kita di otak kita ini kalau miskin berarti nggak ada uang gitu kan? Miskin nggak ada uang, ya, harus minta-minta atau harus mana? Tapi apa maksud yang sebenarnya masuk
sebagai apa yang sebenarnya menjadi kenapa apa istilahnya miskin itu maksudnya apa? Poor, bahasa Inggrisnya poor. Apa maksudnya? Rindu mengenal Allah. Apa? Rindu mengenal Allah. Rindu mengenal Allah. Apalagi? Rindu mengenal Allah. Miskin. Miskin kan tidak punya, gitu kan? Tidak punya sesuatu. Apa artinya? Selain rindu mengenal Allah. Kalau orang miskin, dia bisa berkata misalnya, tenang aja, gua ada uang buat makan buat hari ini. Berarti nggak? Begitu nggak? Orang miskin bisa nggak dia bilang, gua tenang, hari ini gua bisa makan. Kalau miskin, kan nggak ada uangnya, berarti nggak bisa dong bilang gitu kan? Dia nggak bisa punya keberanian atau keyakinan bahwa dia, gua akan makan. Gue tenang lah, saya tenang. Miskin itu adalah lawan daripada orang yang punya self sufficiency, kecukupan diri. Kalau orang yang punya kecukupan diri, dia perlu orang lain nggak? Perlu orang lain nggak? Perlu Tuhan nggak? Betul, karena dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Itulah tadi miskin. Siapa tadi namamu, Bang? Nelson. Arson. Oke. Larson. Oh, pakai L. Oke. Miskin di hadapan Tuhan adalah kebalikan daripada orang yang merasa dirinya memang sudah cukup dan akhirnya tidak perlu bantuan orang, tidak perlu bantuan daripada Tuhan. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia selalu merasa bahwa dia perlu akan Tuhan. Dia merasa dia tidak layak, kita tidak punya sesuatu, kita tidak punya apa-apa, kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Itulah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maksudnya di dalam ayat 5 dan di Matius 11 ayat 5 ini adalah orang miskin diberitakan kabar baik. Justru orang yang membutuhkan Tuhan, itulah yang akan mendengarkan kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Yaitu bahwa keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus. Ya. Coba kita telusuri lebih lanjut. Apa maksudnya miskin dan apa yang menurut Tuhan Yesus itu merasa kaya dan sombong? Kita baca di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sekarang kita baca bergantian. Wanita baca yang ganjil, pria baca yang genap ya. 9 wanita duluan. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Pria, Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. ya, terus Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. ya, terus Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. sama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang mana yang dibenarkan? Yang orang merendahkan diri, Hah? yang orang yang merendahkan diri. Dalam hal ini yang perumahan Tuhan Yesus siapa? Cukai. Orang Farisi. Orang Farisi yang dibenarkan. Bukan. Siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai. Yang lain? Orang Farisi itu
Tidak, ya. Inilah artinya miskin di hadapan Allah, yaitu orang yang apa? Rendah hati, humble, merendahkan hati. Kalau kalian baca Alkitab dimulai Perjanjian sampai Wahyu, selalu Tuhan tidak suka pada orang yang sombong, yang meninggikan diri, yang merasa bahwa dirinya cukup, yang merasa bahwa dirinya kaya. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan harta. Ya. Miskin di hadapan Tuhan atau kaya di hadapan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan harta kepemilikan, jumlah uang yang kamu punya, jumlah mobil yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggalin, nggak ada hubungannya. Hubungannya adalah kepada hati kita masing-masing. Maka kita rendahkan hati kita dan mengaku bahwa kita nggak punya apa-apa, kita perlu Tuhan. Ya, hati dan pikiran, mindset kita. Ini yang anak-anak, adik-adik di sini perlu ingat ya. Jangan sampai kita merasa sombong rohani, merasa bahwa aku anak IKSM, aku anak pendeta, aku pasti masuk surga. Bukan masalah kamu orang Kristen kamu masuk surga. Kamu sudah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu enggak? Kamu sudah mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat enggak? Kamu sudah melakukan apa yang Dia mau sebagai pengikutnya enggak? Apakah kamu masih mencontek? Kalau ulangan. Maka kamu masih suka bergosip? Maka kamu masih suka ngomong-ngomong di belakang orang? Maka kamu masih cepat marah, cepat tersinggung? Semua kita harus introspeksi, rendahkan diri, andalkan Tuhan, lakukan apa yang Dia mau, lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya kan? Sehari ke sehari, semua hidup kita harus dituntun oleh prinsip-prinsip yang kita baca di dalam Alkitab, ya kan? Jangan sombong, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah, balik kepada apa yang kita keraguan daripada si Yohanes ini, ya kan? Kan Yohanes tadi di awal yang saya sudah sampaikan, Yohanes sudah menunjuk kepada Yesus. Itu loh anak domba Allah, ya kan? Dia udah tahu. Ternyata dia mengalami kesulitan hidup, dipenjarakan ini segala macam. Terus dia melihat bahwa Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang dia lakukan, mengabarkan Injil, menyembuhkan orang. Loh, kok begitu ya? Tadi saya pikir konsep juru selamat saya begini, orang harus dihakimin, harus membaptis dengan api dan air dan api, gitu kan? Harus membaptis dengan air. Dia juga bilang bahwa Yesus akan membaptis dengan api, itu menghakimin orang lain. Cuma dia lihat malah, loh, ini kok pada sembuh, pada ini segala macam. Nah, di sini Tuhan menegaskan kembali bahwa pelayanan daripada kabar baik itu atau daripada juru selamat itu bukan hanya mengenai keadilan, tapi juga mengenai cinta kasih. Orang yang membutuhkan bantuan diberikan Tuhan. Tapi yang lebih dalam lagi adalah orang yang merendahkan hatinya, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang mengandalkan Tuhan, padanya diberitakan kabar baik, keselamatan. Keselamatan. Itulah inti daripada juru selamat, pelayanan daripada juru selamat, pelayanan kita sebagai pengikut dan orang yang percaya pada juru selamat. Itu adalah beban kita semua. Jangan lupa. Ya. Ini bukan hanya menghakimi, kita juga harus belajar untuk menjadi cinta kasih. Nah, saya masuk pada poin yang ketiga yang terakhir. Perkataan yang terakhir yang disebutkan kepada Tuhan Yesus kepada murid Yohanes adalah, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Ya. Kalau kita punya kesulitan di dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Yohanes, dia masuk dalam penjara, dia mengalami, kok Tuhan, aku sudah bekerja begini kepada melakukan hal ini kepada untuk melakukan kehendak-Mu, kenapa saya sekarang malah dalam kesulitan? Ya,
Kenapa saya malah sekarang masuk di penjara? Lebih lagi, kenapa saya orang yang melakukan pelayanan atau melakukan hal seperti yang lain malah jadi sepertinya orang jadi kaya, ya, malah berhasil. Ini adalah kesulitan hidup, ya. Atau ada juga yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, sakit, kan? Saya udah coba nggak makan ini itu, hidup sehat, kenapa saya jadi kena kanker? Itu orang yang makan sembarangan aja malah hidup panjang sampai 90 tahun. Itu orang yang merokok malah begitu. Itu juga cerita hidup, ya, sakit. Atau yang lain, kok saya masuk pindah jadi Kristen, saya malah dibenci sama keluarga saya, ya, saya malah menjadi kesulitan. Saya pikir kalau saya masuk terima Yesus sebagai juru selamat, saya langsung selamat. Bukan, akan sehat, saya akan sembuh, saya akan jadi kaya. Ya. Nah, ini kesulitan dalam hidup dan konsep mengenai juru selamat kita harus teliti dan cermati lagi. Belajar untuk berserah penuh pada Tuhan, ya kan? Karena di sini Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa artinya menolak aku? Tidak meninggalkan iman yang dia sudah pegang pada Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus, menolak. Saya nggak mau lagi percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik di sini mungkin ada yang sudah mengalami kesulitan hidup yang sama, ya. Saya nggak tahu. Kalian kan datang dari berbagai macam latar belakang, keluarga. Saya nggak tahu apakah ada yang sudah punya putus asaan atau kesedihan, yang mengalami goncangan dalam hidupnya. Ingat kata-kata Tuhan Yesus ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bagaimana caranya supaya tidak menjadi kecewa? Ya, kita beriman kepada Tuhan. Iman itu berdaulat. Ya. Balik lagi ke atasnya. Orang buta yang dikatakan kepada Tuhan Yesus pada murid Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang buta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan pada orang miskin diberitakan kabar baik. Saya kasih tahu, Tuhan Yesus, kalau kalian atau kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia juru selamat, dosa-dosa kita sudah diampuni, ya kan? Kita akan kembali bersatu dengan Tuhan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini badan udah bukan nggak relevan lagi, karena kita begitu badan ini selesai, ini kan sementara nih, ya kan? Kita akan hidup paling berapa? 70, 80. Sesudahnya adalah penderitaan. Tapi kalau kok enggak lah, ya, sehat. Setengah umur ini. Setengah umur. Baru setengah umur. Baru setengah umur. Haleluya. Haleluya. Harus punya keyakinan seperti itu. Ya. Tapi maksud saya, badan ini sementara. Kita semua pasti akan mati, kan? Iya. Pertanyaannya, setelah mati kau kemana? Surga. Kenapa? Karena sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa yang terjadi di situ? Kenapa kamu percaya terus kamu bisa masuk surga? Tahu enggak? Cuman karena percaya. Karena itu yang difirmankan Tuhan. Ya betul, itu difirmankan Tuhan. Tapi dasarnya mengerti kan? Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang adil, bukan hanya mengasihi saja, adil. Dia suci. Semua dosa tidak boleh bercampur dengan Dia. Itulah sebabnya maka Adam dan Hawa ditendang keluar dari Taman Eden, ya kan? Karena sudah buat dosa, sudah malah tidak patuh pada perintah Allah. Kita semua berdosa nggak? Berdosa. Setiap hari kita berdosa nggak? Berdosa. Ada yang ini nggak marah-marah tiap hari? Nggak mungkin, ya kan? Udah mulai dah. Udah mulai. Mulai diam-diam belum tentu tidak marah. Ada yang suka
ketika ngomongin orang nggak? Ada yang misalnya pas lagi kebaktian tidur nggak? Oh banyak ini. Ada yang menganggap remeh firman Tuhan nggak? Oh banyak. Itu berdosa. Tidak mau mengerti, tidak mau tahu. Setiap kali kita melanggar firman Tuhan, setiap kali itulah kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita hanya mengandalkan kebaikan kita sendiri, kita nggak akan bisa kembali kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau terpisah dari Tuhan? Semua mau kembali kepada Tuhan? Mau. Lalu satu-satunya jalan kembali kepada Tuhan adalah melalui Yesus Kristus. Kenapa? Bukan karena kebaikan kita, tapi begitu Tuhan Yesus itu sudah menanggung semua dosa kita di kayu salib. Ya. Apa yang terjadi di situ? Misalnya saya tanya, Tuhan Yesus berdosa atau tidak? Tidak. Dia yang sama sekali tidak berdosa, dia dibuat Tuhan, dihancurkan Tuhan di kayu salib loh. Ingat, dia nggak berdosa. Tapi lebih parah lagi, dia itu tadinya Allah. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dia diutus ke dalam dunia jadi kayak begini. Coba kamu pikirin, orang yang tadinya bukan orang ya, sesuatu atau makhluk yang tadinya tidak terbatas, oknum yang tadinya tidak terbatas menjadi terbatas. Itu aja udah suatu salib yang sangat besar gitu loh, ya kan? Kalau misalnya tangan mau dipotong, kira-kira nyaman nggak? Nggak. Itu kan jadi terbatas kan? Iya. Nah itulah ya itu contoh yang sangat mudah dan sangat oversimplified, tapi kira-kira begitu loh. Sesuatu yang tadinya nggak terbatas bisa hadir di mana-mana, terus akhirnya terkungkung dalam tubuh begini, yang bisa sakit, yang bisa mati, yang bisa luka, yang bisa sedih. Bayangkan pengorbanannya. Pikul kuk. Buat apa itu? Supaya kamu dan saya bisa selamat. Karena Tuhan Allah Bapa nggak terima persembahan yang lain. Kita pun disalib nggak layak buat Dia. Nanti, kamu pun ke saya ini disalib untuk mencoba menebus dosa saya sendiri nggak layak. Tetap aku masuk neraka. Makanya harus datang ke sini supaya apa? Jika Tuhan Yesus menanggung dosa kita, keadilan Tuhan itu terpuaskan. Bahwa ini ada korban yang layak yang akan menanggung dosa kita. Haleluya. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita ini, jadi ada double imputation, namanya double imputation. Ini ingat baik-baik ya, supaya nanti kalau ditanya orang kamu bisa jawab, kenapa kamu diselamatkan? Bukan hanya karena selamat, bukan hanya karena saya percaya sama Tuhan, tapi ada dasarnya. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita ini semua, ya kan, dipakaikan kepada Tuhan Yesus, ditanggung sama Dia di kayu salib. Berarti semua dosa kita ditaruh, Dia pegang pada kayu salib, dihajar sama Tuhan karena ini kau berdosa, ya kan? Tapi ini hanya satu kali saja ya, satu kali saja. Nah, Tuhan Yesus kan tidak berbuat dosa kan? Tidak. Ya kan? Iya. Dia suci. Kebenaran Tuhan Yesus itu dipakaikan ke kita. Jadi ada double imputation. Imputation itu artinya pengenaan gitu loh. Dipakai pemakaian. Dosa-dosa kita dipakaikan ke Tuhan Yesus, Dilarikan ke Dia. kebenaran Tuhan Yesus dikasih ke kita. Jadi ketika Allah Bapa melihat kita, tidak ada lagi tuh dosa di kita. Karena yang Dia lihat adalah, oh, kau sudah percaya pada Tuhan Yesus, kau sudah bersih dari dosamu. Sudah ngerti? Sudah ngerti konsepnya? Sudah. Dosa kita ditanggung sama Tuhan Yesus, kebenaran dan kesucian Tuhan Yesus dikasih ke kita. Itulah kenapa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, ya. Jangan hanya karena cuma bilang ya karena firman Tuhan bilang begitu, bukan. Ada dasarnya. Udah ngerti? Nah, jadi ini konsep keselamatan yang benar. Itulah yang membuat kita harusnya berpegang pada iman ini. Tidak perlu kecewa kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu kan lewat semua. Itu akan lewat semua.
penting adalah kita sudah menerima atau enggak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita sudah benar percaya bahwa Dia Juru Selamat atau enggak? Apakah kita masih meragukan Dia? Bagaimana yang Yohanes sempat ragukan. Kalau kita sempat meragukan lagi, ingat kata-kata yang di terakhir ini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan sampai lepas daripada imanmu walaupun. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kamu. Ya, sudah begitu mengasihi kamu. Kalau kamu punya kesempatan untuk dengar Injil dan ada di sini dan bertobat, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan saja loh, bukan karena kemampuan kita. Jadi jangan anggap remeh imanmu awal-awal. Ya. Jangan kecewa, jangan menolak Tuhan, tapi kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya minta semua tutup mata. Saya minta semua merenung 1 menit firman yang sudah kita baca, kita renungkan bagaimana konsep mengenai juru selamat dan keselamatan kita sendiri. Bagaimana kita pasti akan menghadapi tantangan dan beban hidup, dan bagaimana kita bisa bertahan di dalam kasih Tuhan itu yang sungguh luar biasa, itu anugerah yang luar biasa, tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya kasih waktu setengah menit untuk teman-teman semua berdoa dalam hati, merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan kita sudah terima. Siapa yang berkata, Tuhan selama ini saya mungkin salah mengerti akan konsep keselamatan saya sendiri atau konsep mengenai juru selamat. Saya menganggap bahwa kalau saya terima Tuhan, saya menjadi sehat, saya menjadi berhasil, saya menjadi sukses. Saya lupa bahwa keselamatan itu adalah kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kembali kepada Engkau dan taat pada perintah-Mu. Siapa yang berkata saya mau bertobat dan belajar mengenal keselamatan saya lebih lagi, ajukan tangan saudara. Dan kalau usah lihat kiri kanan, tutup matanya. Ini antara kau dengan Tuhan. Tangan turunkan. Saya mau tanya yang kedua. Tangan diturunkan, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya lagi yang terakhir. Siapa yang berkata, Tuhan, saya sedang dalam kesulitan, keluarga saya sedang mengalami kesusahan, tolong saya Tuhan, mohon kekuatan agar saya tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Siapa yang berkata demikian, tunjukkan tangan saudara. Saya mau berdoa untuk kalian. Anak saya sedang sakit. Puji Tuhan. Tangan turunkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Engkau yang melihat tangan-tangan yang sudah teracun. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa lebih mengenal akan Engkau, akan keselamatan, dan lebih beriman pada keselamatan kami. Terima kasih Engkau sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kami. Tolong kami untuk lebih taat lagi, menjalani hidup kami dengan bertanggung jawab dan mengasihi Tuhan sampai kami bisa bertemu kembali dengan Engkau. Kami juga mohon ya Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang teracung,
yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam saudaranya. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Mohon berikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Mohon berikan kesembuhan kalau ada yang sakit. Memberikan kelegaan jika ada yang mengalami tekanan di dalam keluarganya. Jika ada yang mengalami kesulitan dalam sisi ekonomi, Tuhan bukakan jalan, cukupkan. Dan terutama Tuhan, mohon kuatkan iman kami semua untuk tidak menjadi kecewa, tetap bertahan mengikut Tuhan sampai kami bertemu kembali dengan Kau. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kuatkan semua anak-anak-Mu di tempat ini, agar mereka bisa memenuhi apa yang Tuhan sudah tetapkan, pekerjaan-pekerjaan baik yang akan Kau berikan pada mereka. Biarlah mereka bisa terus menjalaninya dengan bertanggung jawab, belajar di tempat ini sampai lulus dan menjadi saksi, baik itu di keluarga mereka, baik itu di tempat pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang pimpin mereka, pimpin kami semua, melayani-Mu dengan lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.